Trigger, Carmilla, Hydram, dan Dargon. Dahulu keempat Dark Giant hidup dengan damai, namun semuanya berubah saat Kengo menyerang. Hanya Carmilla yang mampu menyatukan para Dark Giant. Namun saat dunia membutuhkannya, dia malah ngebucin. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Seperti yang admin bilang semalam, hari ini kita bakal lanjut membahas Ancient Giant. Semalam versi Ultraman 3, jadi sekarang saatnya versi Ultraman Trigger. Tapi Ancient Giant di Ultraman Trigger cuma ada 4 yang diperlihatkan. Itu pun Dark Giant atau Giant of Darkness, nggak ada kelompok-kelompok seperti di Ultraman 3. Ada kubu Giant of Light dan Giant of Darkness. Jadi kita bahas kisah Dark Giant aja. Kita bahas satu-satu. Ada Trigger, Carmilla, Hydram, dan Dargon. Mereka ini dibuat berdasarkan referensi Ultraman 3. Dan untuk Evil Trigger bukan Ancient Giant ya, dia manusia yang menjadi Ultraman. Ancient Giant di Ultraman Trigger tetap diceritakan sebagai ras ultra pendatang, dan lagi-lagi asal-usulnya tidak diketahui. Usia mereka juga dibuat sama, yaitu 30 juta tahun. Para Dark Giant mengincar yang namanya Eternity Core, sebuah benda mirip matahari yang mampu menghancurkan alam semesta. Dan disinilah manusia yang dipimpin oleh Yuzare melakukan perlawanan. Ya, itu latar belakang Ancient Giant di Ultraman Trigger. Sekarang langsung kita bahas kisah masing-masing dari Dark Giant. Yang pertama ada Trigger Dark atau Ultraman Trigger. Dia ini sama dengan Ultraman 3. Awalnya Dark Ultra, tapi tobat menjadi Ultraman. Untuk kisahnya, admin agak bingung sih ini. Mau mulai dari mana bahasnya? Soalnya kan time travel gitu. Tapi kita mulai sesuai series saja lah ya. Di awal series kita diperlihatkan Kengo yang mendapatkan kekuatan Ultraman Trigger. Sampai di suatu saat, Carmilla mencoba membangkitkan kekuatan asli Ultraman Trigger. Tapi hal ini justru membuat Ultraman Trigger mati. Ternyata Kengo yang ada di dalam tubuh Ultraman Trigger terlempar ke masa lalu. Disinilah Kengo mengetahui kalau Ultraman Trigger dulunya adalah Giant of Darkness. Kengo juga bertemu dengan Yuzare yang sedang dikejar. Yuzare adalah kunci untuk membuka gerbang Eternity Core. Setelah Ancient Giant masuk ke gerbang Eternity Core, Yuzare memberikan Ancient Spark Lens yang bisa menyerap cahaya. Kengo masuk ke dalam gerbang dan menggunakan Spark Lens tersebut. Kemudian terjadi pertarungan antara Kengo dan Trigger di Inner Dimension. Di masa depan ternyata tubuh Ultraman Trigger berubah menjadi Trigger Dark. Tapi Trigger Dark di sini hanya wadah kosong tanpa jiwa, karena sebenarnya Ultraman Trigger adalah Kengo itu sendiri. Setelah Trigger dan Kengo mengetahui hal ini, mereka kemudian bersatu, dan setelah menyentuh Eternity Core, Trigger Dark berubah menjadi Ultraman Trigger Multi-Type. Tidak hanya itu, Trigger bisa memecah tubuhnya menjadi 3 untuk melawan 3 temannya. Ultraman Trigger juga mendapatkan senjata bernama Circle Arm. Namun hal ini tidak cukup untuk melawan Dark Giant. Dua tubuh Ultraman Trigger dikalahkan, dan cahayanya terserap ke sebuah relief. Nah, inilah yang nantinya menjadi form Power Type dan Sky Type. Untuk membantu Kengo, Yuzare menyerap sebagian Eternity Core dan memberikannya kepada Ultraman Trigger. Karena hal ini Yuzare pun mati, dan sedikit kekuatan Eternity Core masuk ke cincinnya. Kekuatan Eternity Core yang diberikan ternyata menyebabkan 4 Ancient Giant menjadi batu. Sebelum menjadi batu sepenuhnya, Ultraman Trigger membawa Dark Giant ke luar angkasa. Ultraman Trigger yang membatu jatuh ke Mars, dan Kengo kembali ke masa depan. Terus kok bisa Kengo adalah Ultraman Trigger? Jadi sebenarnya setelah jatuh ke Mars, cahaya Ultraman Trigger melahirkan manusia. Iya, dia adalah Kengo. Dan setelah itu kejadiannya pun balik lagi seperti di awal. Terjadi time paradox. Nah, Kengo yang ada di masa depan berubah kembali menjadi Ultraman Trigger, dan untuk mengalahkan Trigger Dark yang tanpa jiwa, dia akhirnya menggunakan kekuatan Eternity Core. Trigger Dark kalah dan kekuatannya masuk ke tubuh Ignis, yang akhirnya Ignis menjadi host Trigger Dark. Walaupun awalnya kekuatan ini tidak bisa dikendalikan, tapi akhirnya Ignis mampu mengendalikannya. Ignis juga berhasil membalaskan dendamnya kepada Hydram menggunakan kekuatan Trigger Dark. Di episode akhir Ultraman Trigger, untuk melawan Carmilla yang berubah menjadi Megalothor, Trigger dan Trigger Dark menyatukan kekuatan mereka, yang pada akhirnya terlahirlah form Truth Type. Tapi nanti kekuatan Trigger Dark diberikan lagi untuk Ignis setelah melawan Megalothor. 2 tahun berikutnya, Trigger dan Trigger Dark bekerja sama untuk mengalahkan Evil Trigger. Carmilla adalah villain utama di series Ultraman Trigger. Dia merupakan pemimpin Giant of Darkness dan memiliki kemampuan untuk memanggil monster kuno seperti Golba. Carmilla terbebas dari segelnya setelah 30 juta tahun terombang-ambing di luar angkasa. Seperti yang diketahui, Carmilla juga sangat menyukai Trigger. Bahkan setelah Trigger berkhianat, Carmilla juga sempat melawan Hydram karena mempertanyakan sikapnya ini. Carmilla ini cewek yang bucin parah. Alasan dia berubah menjadi Megalothor bukan untuk menguasai bumi, tapi demi mendapatkan Trigger kembali.
terjadi. Iya, bumi hampir hancur gara-gara cewek bucin ini. Carmilla juga sempat salah paham. Dia mengira Kengo yang membuat Trigger berkhianat. Di akhir hidupnya, Carmilla akhirnya mengetahui kalau Ultraman Trigger dan Kengo adalah satu entitas yang sama. Dan dia pun mati dengan tenang setelah Kengo mengatakan dia ingin Carmilla juga tersenyum. Dan fakta tambahan, Carmilla memiliki bentuk manusia atau human form yang diperankan oleh Sumire Eosaka. Di antara para Dark Giant, Hyudram lebih dulu terbebas dari segelnya, dan saat itu dia langsung menghancurkan planet Luceria dan membunuh semua penduduknya kecuali Ignis. Bukannya mencari temannya malah farming, Hyudram juga menculik istri admin yaitu Yuna. Untung aja gagal, tapi dia terus mencoba menculik Yuna, bahkan menipu Barry Gyler demi hal ini. Tujuannya menculik Yuna adalah untuk membuka gerbang Eternity Core lagi, karena Yuna adalah keturunan Yuzare. Dan ternyata Hyudram berpikiran untuk menguasai Eternity Core sendiri. Nah, inilah yang membuat admin lebih memilih Hyudram untuk menjadi villain utama daripada Carmilla karena jahatnya murni. Lalu bagaimana dengan nasib Hyudram? Ternyata setelah kalah dari Trigger Dark atau Ignis, dia nggak mati. Tapi Carmilla yang sudah menganggapnya sebagai pengkhianat langsung membunuh Hyudram dan menyerap kekuatannya. Mampus. Dargon adalah petarung kelas berat di kelompok Dark Giant. Dia sering melakukan sparring dengan Trigger dan mengakui kalau Trigger adalah lawan yang layak untuknya. Di pikiran Dargon ini hanya bertarung, dan dia juga memiliki pemikiran paling rasional di antara Giant of Darkness. Nah, Dargon sendiri ditemukan membatu di bulan dengan posisi kepala nancep di tanah. Sampai akhirnya Carmilla datang untuk membebaskannya. Setelah bertemu dengan Yuna, Dargon malah jatuh cinta. Bahkan sampai halu cintanya diterima. Dargon tidak hanya kagum dengan Yuna, tapi dengan manusia lainnya termasuk Akito. Hal ini mengakibatkan Carmilla menganggapnya sebagai pengkhianat. Dargon lalu dikendalikan Carmilla untuk menculik Yuna. Awalnya sempat disadarkan, tapi Carmilla kembali mencuci otaknya. Akito lalu mengajukan diri untuk membunuh Dargon. Ini adalah salah satu kematian musuh paling sedih sih, karena dulu banyak fans yang pengen Dargon tobat dan jadi Ultraman. Nah, jadi itu dia kisah Ancient Giant di Ultraman Trigger. Yang terungkap cuma Dark Giant-nya aja. Apa jangan-jangan di buminya Trigger emang kayak gini? Ras Ancient Giant yang turun ke bumi cuma ada 4. Beda dengan di Ultraman 3 yang banyak banget. Bahkan sampai membuat peradaban sendiri. Ya, nggak ada penjelasannya. Lebih misterius Ancient Giant di sini daripada di Ultraman 3 dulu. Oke, segini aja yang bisa admin sampaikan. Kalau misalnya ada salah informasi, kalian boleh banget untuk koreksi. Dan kalau mau ada yang ditambahkan juga silahkan komentar di bawah. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram Amin Prayoga65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.